Full Accounting Information atau informasi akuntansi penuh. Informasi akuntansi penuh selalu bersangkutan dengan objek informasi. Objek informasi dapat berupa produk, kegiatan, departemen, divisi, atau perusahaan sebagai keseluruhan. Informasi akuntansi penuh adalah seluruh aktiva, seluruh pendapatan yang diperoleh, dan seluruh sumber yang dikorbankan suatu objek informasi. Nah, dari definisi tersebut dapat kita simpulkan, yaitu yang pertama, unsur yang membentuk informasi akuntansi penuh adalah total aktiva, total pendapatan, dan atau total biaya, yang dimana terbagi atas 3, yaitu yang pertama full asset, jika informasi akuntansi penuh berupa aktiva. Kedua, full cost, jika informasi akuntansi penuh berupa biaya. Dan yang ketiga, full revenues, jika informasi akuntansi penuh berupa pendapatan. Dan yang kedua, informasi akuntansi penuh selalu bersangkutan dengan objek informasi. Informasi akuntansi penuh merupakan informasi akuntansi langsung yang terjadi dalam objek informasi tertentu, ditambah dengan bagian yang adil informasi akuntansi tidak langsung yang dibebankan kepada objek informasi. Selanjutnya kita masuk dalam perbedaan full accounting information, full cost, dan full costing. Full accounting information terdiri dari full asset, full cost, dan full revenue. Full asset ini mencakup semua aset yang dimiliki oleh suatu entitas atau individu, baik itu berupa properti, kendaraan, investasi, atau aset lainnya. Yang kedua ada full cost. Full cost ini mencakup semua biaya yang terkait dengan operasi atau kegiatan suatu entitas. Dan yang terakhir full revenue ini mencakup semua pendapatan yang diperoleh oleh suatu entitas dari berbagai sumber seperti penjualan produk, jasa, investasi, dan pendapatan lainnya. Yang kedua ada full cost. Full cost merupakan unsur full accounting information yang juga merupakan total biaya yang berhubungan dengan objek informasi. Jika objek informasi berupa produk, full cost merupakan total biaya yang bersangkutan dengan produk tersebut. Dan yang terakhir ada full costing. Full costing adalah suatu metode penentuan harga pokok produksi yang membebankan seluruh biaya produksi sebagai harga pokok produksi, baik biaya yang berperilaku variabel maupun tetap. Perhitungan full cost suatu produk dipengaruhi oleh metode penentuan harga pokok produksi yang digunakan, yakni full costing, variable costing, activity based costing. Full costing yakni merupakan salah satu metode penentuan harga pokok produksi yang membebankan seluruh biaya produksi sebagai harga pokok, baik biaya produksi yang berperilaku variabel maupun tetap. Yang kedua, variable costing, yakni metode penentuan harga pokok produksi yang memasukkan semua unsur biaya produksi yang hanya bersifat variabel saja. Yang ketiga, activity based costing, yakni merupakan penentuan harga pokok produk yang ditunjukkan untuk menyajikan informasi harga pokok produk secara cermat dengan mengukur secara cermat konsumsi sumber daya dalam setiap aktivitas yang digunakan untuk menghasilkan produk. Selanjutnya kita masuk dalam materi manfaat informasi akuntansi penuh. Jadi informasi akuntansi penuh bermanfaat bagi manajemen untuk yang pertama, pelaporan keuangan, kemudian yang kedua, analisis kemampuan menghasilkan laba, kemudian yang ketiga, berapa biaya yang telah dikeluarkan, kemudian yang keempat, penentuan harga jual dalam cost type kontrak atau kontrak pembuatan produk, kemudian yang kelima, penentuan harga jual normal. Kemudian yang keenam, penentuan harga jual yang sesuai peraturan pemerintah. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir yaitu penyusunan program. Kemudian selanjutnya ada pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan terbagi menjadi dua, yaitu pelaporan keuangan kepada pihak luar dan pelaporan keuangan pada manajemen puncak. Pelaporan keuangan memerlukan informasi akuntansi penuh yang berupa informasi masa lalu. Informasi akuntansi penuh masa lalu yang bermanfaat adalah aktiva penuh, pendapatan penuh, dan biaya penuh.
Pendapatan penuh dan biaya penuh yang disajikan dalam laporan laba rugi untuk pihak luar perusahaan. Pendapatan penjualan kepada pihak luar sebesar 10 juta. Harga pokok penjualan sebesar Rp5.500.000. Yang ketiga, laba bruto sebesar Rp4.500.000. Yang keempat, biaya usaha sebesar Rp2.500.000. Yang kelima, laba bersih usaha sebesar Rp1.500.000. Yang keenam, pendapatan dan biaya di luar usaha sebesar Rp500.000. Yang ketujuh, laba bersih sebelum pajak sebesar Rp1.000.000. Kemudian ada pendapatan penuh dan biaya penuh divisi dalam laporan laba rugi untuk manajemen puncak dengan pendekatan full costing. Yang pertama ada pendapatan penjualan kepada pihak luar sebesar Rp10 juta. Yang kedua ada pendapatan penjualan antar divisi sebesar Rp2.500.000. Yang ketiga ada pendapatan penuh sebesar Rp12.500.000. Kemudian ada biaya langsung divisi. Yang pertama biaya produksi sebesar Rp5 juta. Yang kedua biaya administrasi dan umum sebesar Rp1 juta. Yang ketiga biaya pemasaran sebesar Rp2.500.000. Yang keempat ada biaya langsung divisi sebesar Rp8.500.000. Yang kelima ada alokasi biaya kantor pusat sebesar Rp1 juta. Yang keenam biaya penuh sebesar Rp9.500.000. Yang ketujuh laba bersih divisi sejumlah Rp3 juta. Selanjutnya di sini ada pendapatan penuh dan biaya penuh dengan pendekatan variable costing dalam laporan laba rugi untuk manajemen puncak. Pendapatan penjualan kepada pihak luar sebesar 10 juta, pendapatan penjualan antar divisi sebesar 2.500.000, sehingga pendapatan penuh yang didapat adalah 12.500.000. Nah, di sini ada biaya variabel. Biaya variabel di sini terdiri dari biaya produksi variabel sebesar 4 juta, biaya administrasi dan umum variabel 500, dan biaya pemasaran variabel 1.500.000. Dengan total biaya variabel adalah 6 juta. Untuk menghitung laba kontribusi, kita mengurangi pendapatan penuh dan total biaya variabel, yaitu 12.500.000 dikurangi 6 juta, sehingga total laba kontribusi yang didapat adalah 6.500.000. Selanjutnya ada biaya tetap. Biaya tetap di sini terdiri dari biaya produksi tetap 1 juta, biaya administrasi umum tetap 500, biaya pemasaran tetap 1 juta, dan alokasi biaya kantor pusat 1 juta. Sehingga total biaya tetap yang didapat adalah 3.500.000. Nah, laba kontribusi tadi 6.500.000 dikurangi total biaya variabel 3.500.000, sehingga menghasilkan laba bersih divisi sebesar 3 juta. Selanjutnya di sini ada analisa menghasilkan laba. Analisa kemampuan menghasilkan laba ditujukan untuk mendeteksi penyebab timbulnya laba atau rugi yang dihasilkan oleh suatu objek informasi periode akuntansi tertentu. Dalam perusahaan yang menghasilkan berbagai macam produk, manajemen memerlukan informasi penuh untuk memungkinkan manajemen melakukan analisis kemampuan setiap produk dalam menghasilkan laba. Contoh soal laporan laba rugi PT Bintang untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022. Manajer pemasaran PT Bintang memerlukan informasi untuk memahami kemampuan 3 macam produknya untuk menghasilkan laba. Dari analisis diharapkan, manajer mampu memahami sumber yang menyebabkan timbulnya laba rugi yang dihasilkan 3 produk yang diproduksi dan dipasarkan perusahaan. Keterangan pendapatan penjualan. Produk A 10.000, produk B 20.000, produk C 30.000, total 60.000. Keterangan biaya penuh untuk kegiatan mempertahankan kapasitas. Produk A 2.000, produk B 5.000, produk C 9.000, total 16.000. Kegiatan mempertahankan produk. Produk A 1.000, produk B 3.000, produk C 7.000, total 11.000. Kegiatan bersangkutan batch produk. Produk A 600, produk B 6.000, produk C 2.000, total 8.600. Kegiatan bersangkutan produk yang dihasilkan. Produk A 5.000, produk B 8.000, produk C 11.000, total 24.000. Keterangan jumlah biaya kegiatan. Produk A 8.600, produk B 22.000, produk C 29.000, total 59.600. Keterangan laba rugi per produk. Produk A 1.400, produk B 2.000, produk C 1.000, total 400.
Untuk mengukur kemampuan menghasilkan laba suatu perusahaan atau suatu pusat laba, menggunakan alat mengukur yaitu kembalian investasi atau Return on Investment, sama dengan ROI atau Residual Income atau RI. Penghasilan sisa hitung dengan mengurangi laba bersih dengan beban modal seperti berikut. Kembalian investasi sama dengan pendapatan penuh per aktiva penuh. Residual income sama dengan laba bersih kurang beban modal, atau sama dengan laba dikurangi dalam kurung investasi dikali target return on investment. Contoh soal kembalian investasi atau return on investment. Divisi produk konsumen merupakan salah satu divisi dari 3 divisi yang dimiliki oleh PTA. Aktiva penuh divisi tersebut pada tanggal 31 Desember 2002 sebesar 4 juta rupiah. Beban modal atas investasi dalam aktiva tersebut sebesar 20%. Pendapatan penuh diisi divisi sebesar 3.600.000 rupiah. Sedangkan bayi penuh yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut sebesar 2.400.000 rupiah. Kemampuan divisi produk konsumen diukur dengan cara menghitung kembalian investasi sama dengan pendapatan penuh kurang biaya penuh dibagi aktiva penuh, sama dengan 3.600 dikurang 2.400 dibagi 4 juta, sama dengan 30%. Selanjutnya kita akan mencari residual income atau selisih antara laba operasi bersih setelah pajak dengan biaya modal perusahaan. Rumus residual income adalah pendapatan penuh dikurangi dengan biaya penuh. Artinya 3,6 juta dikurangi dengan 2,4 juta, maka didapatkan hasil laba bersih sebesar 1,2 juta. Kemudian beban modal sama dengan 20% dikali 4 juta, di mana 4 juta tersebut merupakan aktiva penuh. Kemudian hasil laba bersih dengan beban modal tersebut kita kurangi 1,2 juta dikurangi 800.000 rupiah, maka akan didapatkan hasil residual income sebesar 400.000 rupiah, di mana 400.000 rupiah tersebut merupakan selisih antara laba bersih dengan beban modal. Penentuan harga jual dalam cost type kontrak atau kontrak pembuatan produk, di mana cost type kontrak merupakan kontrak pembuatan produk atau jasa yang pihak pembeli setuju untuk membeli produk. Jasa pada harga yang didasarkan pada total buy yang sesungguhnya dikeluarkan oleh produsen ditambah dengan laba yang dihutang sebesar persentase tertentu dari total buy sesungguhnya tersebut, di mana perhitungannya sebagai berikut. Biaya penuh sesungguhnya itu sebesar 1 juta rupiah dengan laba 10% dikalikan dengan 1 juta rupiah, di mana harga yang harus dibayar oleh pembeli sebesar 1.100.000 rupiah. Dan kesimpulannya, informasi akuntansi penuh merupakan informasi yang menyajikan tentang pendapatan total, biaya total, dan atau aktiva total baik pada masa lalu maupun masa yang akan datang. Sekian dari kelompok kami, diucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau salah penyebutan atau salah dalam materi kami. Sekali lagi, terima kasih.